أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para sepuh bini sepuh, para pengurus takmir Masjid Baitur Rahman serta seluruh jamaah sekalian ingkang mugi-mugi kula lan panjenengan sedanten tansah pinaringan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita melanjutkan kajian tentang tradisi-tradisi Islami atau amaliyah-amaliyah yang khas dilakukan oleh umat Islam di Nusantara yang mayoritas berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan secara spesifik Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Pertemuan sebelumnya telah kita bahas argumentasi, hujjah, dan bagaimana kita meyakini adanya tradisi yang baik. Maka malam hari ini kita mengkaji contoh-contoh tradisi yang baik, dan senyampang kita berada di suasana Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan membaca, mengkaji dan murajaah bersama tentang hujjah amaliyah tradisi Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aspek pertama kita lewati dulu, inggih menika tentang zikir berjamaah dan mengeraskan suara. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang lain. Argumentasi dan hujjah tentang tradisi Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita pahami, umat Islam kita ini diperintahkan untuk bergembira dengan adanya rahmat dari Allah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat atau anugerah Allah kepada manusia yang tiada taranya. Ini merupakan kesimpulan dari dua ayat ingkang nomor setunggal surat Yunus ayat 58, dan yang kedua surat Al-Anbiya ayat 107. Gusti Allah dawuh, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, sebab keutamaan Allah dan rahmat dari Allah. Fabidzalika, maka karena hal itu, falyafrahu, hendaknya mereka itu bergembira, huwa khairum mimma yajma'un, ini lebih baik dari apa yang mereka berkumpul karenanya. Yunus 58. Ayat ini Bapak Ibu sekalian menjelaskan bahwa kita ini diperintahkan untuk bergembira ketika mendapatkan karunia dari Allah. Kita ini diperintahkan untuk bergembira nalikane kula lan panjenengan sedanten angsal rahmatipun Gusti Allah. Sedangkan dalam ayat yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin,
Dan tidaklah kami, dawuhipun Gusti Allah, mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebentuk rahmat bagi alam semesta. Kalau Nabi Muhammad adalah rahmat bagi alam semesta, sedangkan kita ini diperintahkan untuk berbahagia dengan adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita niatkan yang pertama, kita bergembira dengan kelahiran beliau. Mengapa bergembira dengan kelahiran? Dikatakan bil wiladah kal bidayah lil hidayah. Bil wiladah, dengan sebab kelahiran atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kal bidayah lil hidayah, seakan-akan setat menjadi awal kita sebagai umat manusia mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sedanten angsal syariat salat, angsal syariat poso, angsal syariat haji, angsal syariat untuk beretika, beradab, berakhlak yang baik kepada orang lain. Kita diperintahkan untuk beradab yang baik terhadap tetangga, terhadap tamu, menghormati mereka. Itu semua berkat hidayah petunjuk ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mendakwahkan, Nabi Muhammad memperjuangkan itu semuanya, dan itu diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini kita bergembira. Ini argumentasi kita yang pertama, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Makanya tiap Rabiul Awal kita peringati kelahiran beliau, karena bil wiladah kal bidayah lil hidayah. Kelahiran Nabi ini adalah awal kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perjuangan yang besar, dakwah yang agung yang telah diikhtiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak jarang Nabi Muhammad memperjuangkan itu semuanya dengan berdarah-darah. Kadang harus mengangkat senjata, umat Islam dizalimi, para sahabat beliau dibunuh, gugur sebagai martir syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita itu menerima syariat Islam saat ini, menerimanya dengan hadiah diwariskan oleh Kanjeng Nabi melalui para ulama-ulama kita, sehingga kemudian kita tinggal menikmati syariat Kanjeng Nabi ini dengan mudah. Nabi Muhammad untuk mendakwahkan Islam, ngajar kados mekaten niku dibelani, dihadang oleh kaum musyrikin, sampai kadang harus mengangkat senjata karena beliau dizalimi, para sahabat dizalimi. Kita tinggal menerima sistem yang ada ini sebagai hadiah. Nabi Muhammad untuk pergi ke masjid sampai diidoni kali tanggane. Lah kula lan panjenengan sedanten berangkatan masjid napa nate diidoni kali tangga? Mboten nate. Sampai diantara yang meludahi Nabi Muhammad itu adalah mantan menantu beliau, anaknya Abu Lahab. Itu kan pernah jadi menantu dua-duanya. Abu Lahab punya anak 3, dua-duanya pernah jadi menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajari Abu Lahab, kurang ajari Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, kurang ajari 2 anak Abu Lahab itu. Pernah meludahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yok nopo rasane mara tuwa diidoni ambek mantune niki lho. Ini gara-gara memperjuangkan syariat Islam, kebaikan secara universal, dihadang kaum musyrikin. Makanya Nabi Muhammad itu yang beliau alami, kalau tidak tantangan ya tentangan, tentangan atau penentangan. Lah kula lan panjenengan sedanten dados guru, kita menjalankan syariat agama Allah ini, paling pol yang kita hadapi itu cuma tantangan saja, tantangan. Mboten sampai kemudian penentangan. Kula berangkat dugi Malang umpami, dugi kemudian menuju ke Masjid Baitur Rahman Kepanjen, umpami rodok telat misalnya, ditelepon Abah Andi, Ustadz nyampe pundi? Sekedap nyampe pakai saji.
Kok tasik telat Ustaz, sekedap ten pakai saji sedang dihadang kaum musyrikin gitu. Kan mboten nate. Tidak sampai seperti itu. Kita ini mulia karena perjuangan Nabi Muhammad. Maka kita malu kalau kemudian tidak mau melaksanakan syariat ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Contoh umpami kula lan panjenengan sedanten salat, panjenengan salat, pertanyaannya secara fikih kan tidak boleh ketika panjenengan salat ada orang lewat di depan panjenengan, kan boten angsal. Cuma kalau kita pikirkan, kita diperlakukan seperti itu, tidak boleh ada orang lewat di depan kita ketika kita melaksanakan salat. Pertanyaannya, sebabnya karena kita sedang melaksanakan salat atau sebagai diri kita yang dihormati sehingga kemudian tidak boleh ada orang lain lewat di depan rumah kita? Tentu jawabannya kita tidak boleh dilewati di depan kita karena kita sedang melaksanakan sholat. Maka nggak boleh GR kita. Wah, gak oleh wong liwat nok ngarepku iku. Iya nalikane sampeyan sembayang. Tapi lek sampeyan gak pas sembayang, angsal wonten tiyang lintu lewat ten ngajenge panjenengan, bebas, mboten napa-napa. Maka kita tidak boleh GR, tidak boleh GR. Wonten rencang kula sami-sami diajak oleh Romo Yai Basori Alwi ten Masjid Sunan Ampel, Masjid Ampel Surabaya. Yai Basori khutbah Jumat, terus kula diajak, wonten rencang kula diajak. Mantun sholat Jumat, terus mantun ngoten, rencang niki kan sholat ba'diyah Jumat. Lah tiyang jamaah niku pun bubar. Ten masjid niku pun bubar, wonten sing badhe wangsul, wonten sing badhe nerusaken ziarah ten Mbah Ampel. Setelah itu teman ini kan sholat ba'diyah. Lah kok dilalah ada indikasi wonten tiyang niku badhe lewat ten ngajenge rencang niki wau. Nah syariatnya secara fikih panjenengan angsal ngeten, koyok pelangi sepur ngeten, kok wonten tiyang badhe lewat dingetenaken niki. Nah itu yang dilakukan oleh teman saya, piyambake ngeten. Lah kok kali sing tiyang badhe lewat niku dijak salaman ngeten. Dijak salaman. Mantun salam ngakak niku pisan iki sembayang diajak salaman ambek wong padahal niatku menghadang dia itu. Kita siapapun ingkang dados ustad ngajar terus lenggah ten nginggil diparingi toya mboten angsal GR. Kita diperlakukan seperti ini karena sebelumnya yang mengajar di sini juga diperlakukan seperti ini. Sakderenge nggih ngoten sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sistem yang diwariskan oleh Nabi Muhammad ini tinggal kita nikmati, tidak perlu berdarah-darah, kita hanya mendapatkan fasilitas ini sebagai hadiah. Terus kita merasa senang dengan ajaran Kanjeng Nabi, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu wujud atau manifestasi kita senang adalah dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong boten enten unsur maksiate. Sholawatan nggih mboten maksiat. Mantun ngoten kumpul zikir, jenengan pas mulutan niku kempal-kempal niku badhe zikir napa badhe sekak? Kan badhe zikir. Mboten enten unsur yang melanggar aturan agama. Mantun ngonten wonten seluluran, wonten soto, wonten berkat, mboten enten sesuatu yang melanggar agama. Pokoknya kita itu diperintahkan untuk bersenang-senang selagi yang kita lakukan tidak mengandung unsur kemaksiatan. Ojo sampai senenge kula lan panjenengan sedanten iki ten perkawis maksiat. Na'udzubillah wonten tiyang seneng keranten menikmati narkoba, wonten tiyang seneng keranten menikmati narkode, semerap narkode jenengan. Tantangane tiyang Malang niki lak mung kalih lek mboten narkoba napa narkode. Wonten tiyang senenge gara-gara oplosan, topi miring campur whisky, campur metanol, campur oli top one. Oli ini kurang kental tambahi oli samping ya. Senenge ten perkara maksiat. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedanten mugi-mugi pun ngantos seneng kula lan panjenengan sedanten anak putu sedanten ojo sampai senenge nok perkara maksiat. Senenge nok perkara satu bifadlillah
yang kedua wa bi rahmatihi. Lek senenge nak donya nak perkara sing ibadah, perkara sing diridhoi oleh Gusti Allah, insyaallah senenge donya akhirat. Allahumma amin. Sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan kebahagiaan untuk kami di dunia ini, maka bahagiakanlah kami di akhirat nanti. Allahumma amin. Panjenengan sarapan kali yuga-yuga, kali anak mantu guyu-guyu pun supe kali donga niki, Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah. Panjenengan ten pantai selatan, ten Gua Cina nggih ya, ten Gua Cina seneng-seneng ngakak kali keluarga, langsung eling donga niki, Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah. Supados seneng kula lan panjenengan sedanten tidak terhenti di dunia, tapi senang dan kebahagiaan kita donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Termasuk peringatan Maulid Nabi. Tradisi Maulid Nabi, argumentasi berikutnya, hikmah rasa gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seneng kali kelahiran Kanjeng Nabi niki wonten hikmahe. Faqad jaa fil Bukhari, telah diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, annahu yukhaffafu an Abi Lahabin, bahwa siksaan Abu Lahab diringankan kulla yaumil itsnain, setiap hari Senin, bisa babi itqihi li Thuwaibata jariyatihi, sebab dia pernah membebaskan budak perempuannya yang bernama Thuwaibah. Lamma basyarathu biwiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ketika Thuwaibah ini mengabarkan bahwa Nabi Muhammad lahir. Abu Lahab punya budak namanya Thuwaibah, Muhammad bayi lahir. Dikabarkan oleh Thuwaibah kepada Abu Lahab, Abu Lahab lahir anaknya Abdullah yang sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, dilahirkan oleh ibunya tentu. Senang sekali Abu Lahab itu. Abu Lahab senang karena senangnya, begitu senangnya Abu Lahab membebaskan budak perempuannya yang bernama Thuwaibah tadi itu. Karena itulah Abu Lahab itu yang divonis berada di dalam neraka selama-lamanya. Bahkan dilaknat dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Dia akan dibakar oleh api neraka yang menyala-nyala. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, demikian juga istrinya yang tukang membawa kayu bakar. Ada dua riwayat tafsir, memang istrinya Abu Lahab itu yang namanya adalah Ummu Jamil, itu pekerjaannya ngambil kayu bakar, mencari kayu bakar. Tapi kemudian riwayat yang lain, Ummu Jamil itu dikatakan hammalatal hatab, si pembawa kayu bakar, karena seneng ngobong-ngobongi, tukang fitnah, menyebarkan fitnah adu domba kemana-mana. Termasuk objek utamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya divonis di dalam neraka, Tapi kemudian dalam Al-Bukhari dikatakan setiap hari Senin Abu Lahab ini siksaannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pernah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita ini yang iman Islam? Abu Lahab yang kafir saja akan mendapatkan keistimewaan seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita iman dan Islam yang insya Allah wafat juga tetap dalam keadaan membawa iman dan Islam? Amin, Allahumma amin. Wa hadzal khabar rawahul Bukhari fi sahih fi kitabin nikah
mu'allaqan. Riwayat ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari dalam bab nikah secara mu'allaq. Wa naqalahul Hafidz Ibnu Hajar fil Fath, dan juga dirilis dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Rawahul Imam Abdul Razzaq As-San'ani fil Musannaf. Demikian juga riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq As-San'ani dalam kitab Al-Musannaf atau Musannafu Abdur Razzaq, riwayat tentang Abu Lahab itu. Yang kedua, benih perayaan Maulid sudah ditanam sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Format Maulid seperti yang kita lakukan saat ini memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi benih-benih peringatan itu justru dilakukan sendiri oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana riwayatnya? An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah, semoga Allah meridhai beliau dan meridhai kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil itsnain, pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala, maka Nabi menjawab, fihi wulidtu, pada hari itu aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan pada hari Senin itu diturunkan wahyu kepadaku. Nabi Muhammad memperingati kelahiran beliau dengan puasa hari Senin. Rawahul Imam Muslim fi Sahih fi Kitabis Siyam. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim bab Siyam. Atani Jibril, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril mendatangiku. Faqala, maka Jibril mengatakan, inna rabbi wa rabbaka yaqulu laka, Tuhanku dan Tuhanmu, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman kepadamu wahai Muhammad, tadri kaifa rafa'ta dzikrak, apakah engkau wahai Muhammad mengetahui bagaimana rafa'tu dzikrak, aku mengangkat sebutanmu. Qultu, aku, kata Nabi Muhammad menjawab, Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Qala, malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, la uzkar illa dzukirta ma'i. Harokatnya la uzkar illa dzukirta ma'i, namaku dawuhipun Gusti Allah tidak disebut kecuali namamu juga disebut bersamaku. Ini salah satu beberapa argumentasi bagaimana kita memiliki hujah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian misalnya kelompok sebelah itu mengatakan tidak ada beberapa jawaban atas tuduhan mereka. Yang pertama, mereka itu sangat memahagurukan seorang ulama dari abad ke-8 Hijriah yang bernama Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Jadi rujukannya kelompok Salafi Wahabi itu adalah Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harrani ini. Ternyata Syekh Ibnu Taimiyah membenarkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harrani dalam kitabnya Iqtida'us Siratil Mustaqim halaman 297, dia menanggapi tradisi Maulid dengan sangat positif. Bagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, fata'zimul maulid wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai sebuah rutinitas. Tiap bulan Maulid marak di mana-mana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hal ini kata Ibnu Taimiyah di abad ke-8 Hijriah, beliau sudah mengatakan qad yaf'aluhu ba'dun nas, terkadang memang dilakukan oleh sebagian umat Islam. Wa yakunu lahu fihi ajrun azim. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, maka di dalamnya ada pahala yang besar. Ibnu Taimiyah meyakinkan dalam peringatan Maulid ini ada pahala yang besar li husni qasdihi, karena niatnya yang baik. Pokoknya kita berniat baik dalam Maulid. Ibnu Taimiyah mengakui ada pahala besar di situ. Wa ta'zimihi, dan karena dia mengagungkan panitia jamaah Maulid itu, mengagungkan li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama qaddamtuhu laka. Tujuannya adalah untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya ini juga menjadi salah satu argumentasi yang memukul dalam tanda kutip mereka, bahwa guru mereka pun Ibnu Taimiyah juga mengakui adanya fadilah, keutamaan, pahala dari adanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lebih dari itu semuanya, kalau dikembalikan kepada konsep bid'ah hasanah, dulu pernah kita sampaikan bahwa ketika disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hadis yang berbunyi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa melakukan perbuatan baru yang bukan menjadi bagian agama kita, maka ditolak. Mayoritas ulama menafsirkan bahwa lafaz redaksi hadis Nabi Muhammad ini mengandung sebuah konsep yang namanya mantuk dan mafhum. Bahasa kita tersurat dan tersirat. Tersuratnya memang begitu. Tersuratnya yang ditolak oleh Nabi Muhammad kalau mengandung dua unsur utama. Yang pertama, perbuatan itu baru, nggak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, perbuatan baru itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, alias bukan bagian dari ajaran agama Islam. Ini tersuratnya. Tersiratnya, kalau ada perbuatan baru tapi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka artinya tidak ditolak. Yang mengatakan ini bukan ulama kaleng-kaleng, bukan ulama abal-abal. Syekh Ibnu Zaih, Syekh Zakaria, Syekh Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi, Ibnu Rajab Al-Hambali dari madhab Hambali. Tersuratnya seperti itu. Tersiratnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa maqbulun. Barang siapa melakukan perbuatan baru yang menjadi bagian dari ajaran agama, maka tidak ditolak alias diterima. Kalau kemudian kita meneliti kembali, kalau kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinya apa sih? Yang pertama sholawatan, yang kedua kumpul-kumpul bersama untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan jamaah ini untuk ingat menyebut Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kemudian mau'idhah hasanah, ada ceramah. Tiga komponen utama, komposisi utama Maulid ini, di antara yang lainnya juga wonten berkatan dan seterusnya. Kelantan tirosi tiang Jawa, mulutan itu identik dengan mulut. Identik dengan apa? Identik dengan mulut. Mana yang bertentangan dengan agama? Sholawat diperintahkan oleh Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan ulukkan salam untuknya.
Kalau kemudian dikatakan, loh sholawatnya ya harus sama dengan redaksi sholawat Nabi Muhammad, jangan ngarang-ngarang sendiri. Kita katakan para sahabat ngarang sholawat sendiri. Sahabat Abdullah bin Abbas ngarang sholawat sendiri yang berbeda dengan sholawat Ibrahimiyah. Katakan Nabi Muhammad mengajarkan redaksi sholawat Ibrahimiyah, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Kalau memang redaksi sholawat harus itu, sahabat Abdullah bin Abbas tidak akan mengarang-ngarang redaksi sholawat sendiri. Sahabat Abdullah bin Mas'ud punya redaksi sholawat sendiri. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i punya redaksi sholawat sendiri. Seorang tabi'in, berarti dari kurun 3 kurun pertama, generasi salaf, katanya mereka salafi, bernisbat kepada 3 kurun mufaddalah yang pertama. Ternyata para sahabat juga mengarang sholawat sendiri. Alqamah An-Nakhai, seorang tabi'in, juga mengarang sholawat sendiri. Seandainya redaksi sholawat itu terbatas, maka ulama-ulama besar itu tidak akan menyusun redaksi sholawat sendiri. Bahkan kalau kita perhatikan, mereka pun kelompok Salafi Wahabi yang tidak mau maulid, tidak mau ngarang sholawat sendiri, itu dalam buku mereka juga membuat redaksi sholawat sendiri. Coba kalau panjenengan lihat buku mereka, setelah disebutkan Nabi Muhammad, biasanya ditambahin apa? Sallallahu alaihi wasallam. Menuliskan sholawat setelah nama Nabi Muhammad itu juga perbuatan bid'ah, perbuatan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau nulis surat ke Raja Kisra, Raja Persia, Raja Romawi, Raja Hirokla itu Hercules, nulis surat kepada Raja Habasyi, memerintahkan juru tulisnya. Bagaimana redaksi surat beliau? Min Muhammad Rasulillah ila Maliki Kisra, dari Muhammad utusan Allah kepada Raja Kisra. Tidak ada min Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksi sholawat Nabi yang disimpan di museum-museum yang ada di Turki itu nggak ada setelah menyebut nama Nabi Muhammad kemudian sallallahu alaihi wasallam. Berarti menulis sallallahu alaihi wasallam di belakang nama Nabi Muhammad itu juga merupakan perbuatan bid'ah. Menurut kita nggak apa-apa, itu bid'ah hasanah, itu bid'ah yang baik, tidak masalah. Sholawat, makanya kemudian ketika maulid Nabi kita baca Syaraful Anam, kita baca Ad-Diyaul Lami yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Al-Habib Umar bin Hafid. Kita membaca Simtud Durar yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita membaca Ad-Daibai yang disusun oleh Sayyid Abdurrahman Ad-Daibai Asy-Syaibani Al-Yamani. Mboten masalah, tidak ada yang bertentangan dengan agama. Komposisi maulid yang pertama. Yang kedua berzikir. Dulu pernah kita sampaikan, kumpul-kumpul zikir itu memiliki keutamaan. Paling tidak kalau kulolan panjenengan sedanten kempal sareng kemudian zikir sareng, kita mendapatkan 4 fadilah. La yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla, tidaklah sekelompok orang duduk bersama bermajlis di mana majlis itu mengajak orangnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali pasti haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Jangan takut, jangan khawatir. Ustaz, dikelilingi malaikat moro Israel tumut ya napa Ustaz? Ini dikelilingi malaikat yang konotasinya positif, fadilah, membawa rahmat. Wa ghasyiyathumur rahmah, mereka akan dikelilingi, akan diliputi oleh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, hati mereka akan dibuat tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hilangkan kegalauan, kesedihan, kegamangan, keraguan, kegalauan, semuanya dihilangkan karena kita berzikir, kumpul bersama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama kita satu persatu untuk dipuji di depan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berkat bermajlis duduk bersama untuk zikir, dan itu komposisi maulidan yang kedua, mana yang kemudian bertentangan dengan ajaran agama. Yang ketiga, kita mendapatkan ceramah tausiah. Siapa yang mengatakan ngaji itu sesuatu yang bertentangan dengan agama? Ini sudah sesuatu yang maklum. Yang keempat, wonten berkatan. Ini juga merupakan inti ajaran agama Islam, sebagaimana dulu riwayatnya pernah kita baca. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, mal Islam, inti ajaran agama Islam itu apa? Dijawab oleh Nabi Muhammad, tibul kalam wa it'amut ta'am, berkata yang baik, menuturkan ucapan yang baik, dan menyuguhkan makanan. Ternyata menyuguhkan makanan yang menjadi tradisi kita, entah tahlilan, istighosah, selamatan nopo kemawon, termasuk mulutan, ini juga merupakan inti ajaran agama Islam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian intinya kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang secara konsep ini namanya adalah bid'ah idhofiyah. Memang contoh formatnya tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad, tapi kemudian Nabi Muhammad memang tidak pernah memerinci atau tidak pernah membatasi. Batasan-batasan itu biasanya dulu yang pernah kita sampaikan, batasannya ada 3, WTC, waktu, tempat, dan cara. Perintah sholawat, perintah zikir, perintah menyuguhkan makanan, perintah untuk menyampaikan kebaikan yang kita kenal sekarang dengan mauidhah hasanah, itu kan tidak pernah